Beberapa waktu yang lalu saya melihat cuplikan video bagaimana kebudayaan di zaman Turki Utsmani yang saya rasa itu bisa menjadi solusi paling tidak meminimalisir angka kemiskinan di Indonesia. Kita simak. Hari ini saya akan berbagi informasi tentang beberapa waktu yang lalu saya melihat cuplikan video yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Di situ menceritakan bagaimana kebudayaan di zaman Turki Utsmani itu yang sangat luar biasa. Mungkin saya mulai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Mulk ayat 2. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, jadi di dalam Al-Quran tersebut Allah menyatakan sesungguhnya Allah menciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, menciptakan mati dan hidup itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa yang paling baik di antara kamu, atau siapa yang paling baik perbuatannya di antara kamu. Jadi yang menjadi kebudayaan, kaitannya tadi dengan kebudayaan Turki Utsmani itu berkaitan dengan hal kebaikan. Mungkin lebih kepada bagaimana cara bersedekah masyarakat Turki Utsmani ketika itu. Kita tahu sendiri Turki Utsmani itu masa jaya-jayanya sampai kepada penaklukan Konstantinopel, Istanbul, Turki sekarang. Sebelum kita membahas ke sana, ada hal yang menarik, apa yang menjadi kebiasaan atau amal yang dianjurkan oleh agama itu sekecil apapun yang dilakukan nilainya sangat luar biasa sekali. Beberapa waktu yang lalu saya simak video tersebut. Di situ kebudayaannya itu digambarkan ada seorang tukang roti. Dia memproduksi dan dia juga yang menjual roti tersebut kepada masyarakat. Kemudian di pojokan warungnya yang kecil itu, kios rotinya, tukang roti tersebut menggantung keranjang yang kosong. Sebenarnya agak sedikit pertanyaan juga kenapa harus keranjang kosong yang digantung seperti itu. Ternyata itu adalah keranjang kosong yang nantinya itu akan diisi oleh orang yang membeli roti di situ. Jadi suatu ketika ada seseorang dia membeli roti ke situ, dan menyerahkan. Jadi kebiasaannya adalah memberikan uang baru rotinya dikasih. Uang dulu baru
baru roti gitu kan. Berbeda kadang kita dikasih barang dulu baru bayar biasanya. Tapi kalau di dalam cuplikan itu ya, dalam kebudayaan Turki Utsmani tersebut, dalam satu literasi juga dikatakan dia membayar dulu ya, dikasih uang dulu, dengan uang tersebut berapa yang dia dapatkan. Nah ketika itu orang ini memberikan uangnya, dan uang itu nilainya ya, kalau untuk dibayarkan roti itu mendapat 4 porsi roti yang sangat besar. Akhirnya dikasihlah pembeli tadi oleh pedagang roti, dikasih sebanyak 4 biji roti. 4 biji roti. Kemudian apa yang dikatakan pembeli, saya hanya butuh 2 roti saja. Silakan yang 2 roti lagi itu Anda masukkan di dalam keranjang. Saya awalnya bingung ya, kenapa kok ditaruh di keranjang kosong gitu. Kenapa dia tidak dikembalikan ke pedagang roti, atau kenapa tukang rotinya tidak ngambil aja gitu, dijual lagi. Kemudian pembeli pulang, selang beberapa waktu ada seorang ibu-ibu ya, seorang ibu-ibu, dia ini sepertinya ya memang sudah biasa ke situ, kemudian dikasih roti gratis sama tukang roti tersebut, sudah biasa ke situ. Dan akhirnya sudah ke situ, kemudian tukang roti menanyakan, apakah kamu membutuhkan roti? Ya Tuan, saya membutuhkan roti. Nah kemudian setelah itu dibungkuslah roti tadi oleh tukang roti, tapi pertama ya, yang dia lakukan itu bukan roti yang di keranjang tadi diambil, tapi roti yang dia jual biasanya itu diambil 2 porsi, kemudian dimasukkan lagi 2 porsi dari keranjang tadi yang disisakan dari pembeli tadi, 2 roti dimasukkan. Akhirnya dikasih ke ibu-ibu tadi ya, yang dia sudah biasa diberikan roti oleh yang saudagar roti. Diperiksa oleh ibu tersebut, dia bilang, hari ini saya hanya butuh 2 roti saja. Silakan yang 2 rotinya dimasukkan di dalam keranjang gantung. Akhirnya kembali 2 roti tersebut dimasukkan ke dalam. Dan begitu terus, ketika ada orang yang membeli roti di situ ya, pasti dilebihkan, entah 1, 2 atau 3, dan itu selalu dimasukkan di dalam keranjang gantung tersebut ya, sehingga kebudayaan ini sering orang sebut ya roti gantung atau roti keranjang gantung. Ini sudah menjadi kebudayaan ya, pada masa itu, pada masa Turki Utsmani. Akhirnya karena sudah sering banyak orang melakukan hal tersebut, bahkan orang yang tidak mampu sekalipun mau menyisakan roti yang dia miliki untuk dibagikan orang lain, akhirnya orang yang ada di sekitaran situ ya bisa dikatakan tidak lagi mengalami kelaparan. Karena apa? Sudah ada roti yang tadi disisakan gitu dari masyarakat yang lain seperti itu. Nah, kalau dulu kan memang roti ya yang dipraktekkan di dalam kebudayaan Turki Utsmani itu. Saya berpikir begini, ya, bagaimana kalau kita terapkan itu ya di daerah kita masing-masing, di kampung kita masing-masing, atau bahkan di negara ini ya, tidak usah banyak-banyak kita terapkan konsep itu. Satu orang mau kasih berapa, tapi dalam bentuk uang ya, dalam bentuk uang. Misalkan tidak usah negara dulu ya, kita analogikan di dalam satu kampung lah, dalam satu kampung misalkan ada penduduknya di situ 1.000 kepala keluarga, 1.000 kepala
kepala keluarga. Misalkan saja setiap bulan dia sisihkan 5.000 ya kepada entah itu amil zakat, entah itu badan mal atau pengelola keuangan lah, seperti itu. 5.000 dikalikan dengan 1.000 sudah luar biasa jumlahnya. Itu dalam 1 bulan. Silakan Anda kalikan. Anda jumlahkan 5.000 rupiah, kemudian dikalikan 1.000. 5.000 ini sumbangannya, sedekahnya, 1.000-nya jumlah kakak setiap bulan. 5.000 luar biasa ringan sekali saya rasa. Ya, 5.000. Setiap kepala keluarga mengeluarkan sedekahnya 5.000 rupiah per bulan. Dikalikan 1.000 kakak misalkan. Kemudian sudah 1.000 kakak tadi dikalikan dengan 5.000, kemudian dikalikan lagi dengan 12. 12 itu apa? 12 bulan. Bisa kita temukan jumlahnya luar biasa. Nah ini kalau kita terapkan di satu kampung, kemudian uang yang terkumpul tadi kita gunakan untuk keperluan orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan, acara kematian, kemudian musibah dan lain sebagainya, saya rasa akan menjadi ringan. Ya, akan menjadi ringan. Kita menerapkan konsep yang tadi dipraktikkan oleh masyarakat pada zaman Turki Utsmani tadi. Gitu. Andaikan itu tadi bisa kita praktikkan, ya, saya rasa bisa menjadi solusi untuk kemiskinan, apalagi kalau di Indonesia. Ya, kita terapkan di skala nasional misalkan. Skala nasional. Kalau ini kita terapkan, ya, saya rasa bisa menjadi solusi. Artinya apa? Kalau saya boleh bilang, menggunakan kekuatan sedekah, ya, untuk meringankan beban mereka yang betul-betul membutuhkan. Bayangin aja tadi, kalau kita kalikan 5.000, ya, dikalikan 1.000 kakak, kemudian dikalikan selama 12, ya, dalam 1 tahun saja itu luar biasa jumlahnya, ya, luar biasa jumlahnya. Artinya ada kebudayaan yang dulu itu dipraktekkan, sekarang sudah mulai hilang. Artinya kepedulian itu, ya, tidak harus dengan jumlah yang sangat besar, tetapi dengan 5.000, 2.000 atau satu barang kecil, tetapi itu sifatnya berkelanjutan dan istiqomah. Pertama, yang mengeluarkan hartanya untuk sedekah. Kedua, yang menerima imbasnya. Artinya sangat bisa kita jadikan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Saat itu mungkin mereka, masyarakat Turki Utsmani, menggunakan roti karena itu sebagai bahan pokok dan mudah didapat. Sekarang, ya, kalau kita misalkan dengan makanan, oke, so bisa seperti itu. Tetapi kalau makanan hanya satu arah, artinya terkumpul hari ini, maka kalau bisa harus bisa habis dalam hari ini atau dalam waktu dekat, karena bisa jadi kadaluarsa, expired dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dalam bentuk uang, ya, kita bikin program yang bagus seperti itu dan istiqomah, luar biasa dampaknya.
kita bisa gunakan ya, masuk di 8 asnaf yang penerima zakat, atau memang kita prioritaskan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan atau pembangunan masjid, sehingga pembangunan masjid itu ya tidak perlu lagi minta-minta di jalan ya. Kemudian untuk sumbangan dan lain sebagainya, cukup seperti itu. Artinya dana umat ada yang mengelola ya. Atau bisa ya, dananya kita kumpulkan, kemudian ada lembaga yang mengelola menjadi badan usaha, amal usaha milik masyarakat, dan labanya itu digunakan juga untuk masyarakat. Luar biasa. Artinya ada kekuatan sedekah yang dimanfaatkan oleh masyarakat Turki Utsmani saat itu. Nah, untuk saat ini kenapa kita tidak menerapkan hal yang seperti itu, sehingga akan timbul yang namanya solidaritas, rasa persaudaraan dan lain sebagainya, menumbuhkan kembali rasa kemanusiaan. Nah, untuk kondisi kita saat ini ya, dalam kondisi menghadapi penyebaran wabah COVID-19 ya, sangat diperlukan gerakan-gerakan sosial seperti itu ya. Artinya bersatu bersama-sama melawan penyebaran COVID-19 ini, pertama dengan apa yang kita miliki, kemudian dengan apa yang bisa kita lakukan, seperti itu ya. Maka kebudayaan masyarakat Turki Utsmani ini sangat bisa kita lakukan ya, kita laksanakan, dipraktekkan pada zaman saat ini ya, seperti itu. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Sekiranya banyak hal positif yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Tetap jaga kesehatan, stay at home ya, tetap di rumah, tetap melakukan social distancing, tetap melakukan personal distancing. Saya Mardani, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.